Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada Nabi kami yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya dan juga kepada umatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada teman-teman MBI chapter Singkawang, rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang ketiga ini, yakni pada hari Sabtu, ya, yang penuh berkah ini tanggal 26 September 2020 kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang masalah fikih, ya. Jadi kita akan melanjutkan kajian fikih dasar yang mana kita merujuk kepada kitab Manhajus Salikin, ya, Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita telah sampai kepada babul istinja wa adabi qada'il hajah. Ya, kita di pertemuan ketiga kita ini, kita masuk kepada bab tentang istinja dan adab ketika buang hajat. Ya, naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah. Subhanallah, sejenak kita merenung jamaah, ya, begitu Islam telah mengajarkan semua aspek kehidupan bagi umat Islam, ya, subhanallah, dan ini sangat luar biasa dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak ada satupun ajaran, ya, di dalam Islam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Rasulullah sampaikan, ya, dari masalah perkara yang kecil, ya. Contohnya aja ini kita bahas ini, adab istinja, ya, masalah tentang istinja, ya, subhanallah, menyuci kotoran kita, sampai dengan adab buang hajat, subhanallah, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, subhanallah, ya. Maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Bayangkan jemaah, perkara kecil saja telah Rasulullah jelaskan, apalagi perkara yang besar. Ini masalah seputar akidah.
tentang mengimani Allah Jalla Jalaluhu, yang mana insya Allah nanti akan kita kaji pada subuh Senin. Jadi kita akan mengkaji muqaddimah syarah kitab Lum'atul I'tiqad, ya, berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Ya, bayangkan masalah hal sepele saja mungkin sebagian menurut manusia, ya, tentang menyuci kotoran, bayangkan. Ya, dan adab ke kamar mandi telah jelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana adab seorang muslim, maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Maka saya nukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ali, ya, Abdul Hasan Al-Habali hafizallahu taala, dalam kitabnya ini ilmu usulul bid'ah, ya, ilmu tentang usul bid'ah. Dia beliau membawakan muqaddimah dalam kitab beliau bahwasanya Islam telah sempurna. Beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Ya, ayat 3, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Subhanallah. Ya, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Ya, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, kata Allah. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, agama kita telah sempurna, dan ayat ini adalah ayat terakhir diturunkan kepada Rasulullah pada haji wada, haji perpisahan, ya, di padang Arafah. Maka Syekh mengatakan di sini fahadhil ayatul karimah tadullu ala tamami syar'iyati wa kamaliha. Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang kesempurnaan syariat ini, tentang kemuliaan syariat ini. Ya. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan dan kemuliaan syariat ini. Ya, lalu Syekh menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz 2 halaman 19. Ini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah ta'ala ala hadhil ummah. Ya, ini adalah nikmat yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Ya, ini apa? Dengan Allah sempurnakan agama Islam, dengan telah Allah dengan Allah sempurnakan agama Islam, dan telah Allah cukupkan nikmatnya bagi umat ini, dan telah Allah ridho Islam sebagai agama kepada umat ini. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ini merupakan nikmat Allah yang paling besar terhadap umat ini. Ya, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yang mana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinil ghairi, yang mana dengan kesempurnaan agama tersebut yang telah Allah sempurnakan, maka tidak diperlukan agama selain daripada agama Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabihim, ya, dan tidak diperlukan nabi selain daripada nabi mereka. Yani kita tidak memerlukan agama selain daripada agama Islam, dan juga kita tidak memerlukan nabi selain daripada nabi kita yang mulia, salawatullahi wassalamu alaih. Semoga salawat Allah dan juga salam Allah tetap tercurahkan kepadanya. Walihada ja'alahu Allahu ta'ala khatamal anbiya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau, yakni Rasulullah, sebagai penutupnya para anbiya. Wa ba'athahu ilal insi wal jin, dan Allah telah mengutus beliau kepada manusia, kepada seluruh manusia, dan juga kepada seluruh jin. Fala halala illa ma ahallahu. Subhanallah. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, maka tidak halal kecuali apa-apa yang telah dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala harama illa ma haramahu, dan tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak ada agama kecuali apa-apa yang telah disyariatkannya. Subhanallah jemaah. Ini adalah perkataan Imam Ibnu Katsir
rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat Al-Maidah, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Maka jamaah subhanallah, alangkah indahnya ajaran agama kita. Ya, alangkah sempurnanya ajaran agama kita sampai-sampai ada buang hajat pun telah disampaikan oleh Rasulullah. Subhanallah. Ini merupakan nikmat yang paling besar dari Allah. Ini Allah telah menyempurnakan agama kita. Ya, maka hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang telah sempurnalah segala kenikmatannya. Subhanallah. Akan tetapi jamaah, kebanyakan di antara kaum muslimin, kebanyakan di antara saudara kita yang mereka tidak faham, mereka tidak mengetahui, sehingga apa? Mereka berinisiatif untuk modifikasi dalam beribadah. Subhanallah. Ya, mereka ingin menambah-nambahkan tentang masalah ibadah. Ya, dan beberapa ini ya lagi ngetren. Ya, ini lagi viral, ya, seorang yang ditokohkan, ya, yang dia berdakwah melalui musik. Subhanallah, disebutkan pula kaidah fikihnya. Ya, maka ini menunjukkan tentang kejahilan orang tersebut dan mereka tidak paham apa yang mereka sampaikan. Intinya mereka mencari pembenaran. Ya, padahal dakwah itu adalah ibadah. Ya, bukan perkara mubah atau perkara yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya, dakwah adalah ibadah. Ya, dan dakwah adalah jalannya para rasul, adalah ibadah. Yang mana ibadah ini tidaklah diterima oleh Allah kecuali memenuhi 2 syarat. Yakni apa? Ikhlas dan ibadahnya benar. Ikhlas, yakni dia mengikhlaskan peribadatannya hanya kepada Allah, dan ibadahnya harus benar, yakni sesuai tuntunan atau sesuai jalan yang disyariatkan oleh Rasulullah, bukan keinginannya, bukan kemauannya sendiri, ya, bukan keinginan dia untuk menuruti hawa nafsunya, bukan. Akan tetapi kita lihat, adakah Rasulullah berdakwah dengan musik? Tidak ada. Sahabat, apakah ada sahabat berdakwah dengan musik? Tidak ada. Ya, para ulama, imam, apakah mereka ada berdakwah dengan musik? Tidak ada. Jelas karena musik itu adalah haram. Ya, ini subhanallah, ya, ada orang yang menghalalkan musik dan bahkan berdakwah melalui jalur musik. Allah musta'an. Ya, membawakan dalil pula, membawakan kaidah-kaidah fikih pula. La haula wala quwata illa billah. Ya, maka ini jamaah subhanallah. Ya, maka Islam telah sempurna. Ya, bahkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa'i illa huwa yuzkaru lana minhu ilman. Ya, subhanallah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah telah meninggalkan kami. Yakni tidaklah, ya, seekor burung mengepakkan sayapnya, ya, di udara, kata Abu Dzar Al-Ghifari, kecuali telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kami tentang ilmunya. Maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu telah Rasulullah jelaskan. Tidak ada yang Rasul sembunyikan tentang syariat ini. Maka jamaah, ini subhanallah, ini kaidah yang sangat bagus sekali. Ya. Yakni apa? Sehingga barang siapa di antara mereka yang, ya, melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi, barang siapa di antara umat Islam yang mereka beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, mereka membuat syariat-syariat yang baru dalam Islam, mereka menambahkan atau mereka menambahkan, ya, dalam ibadah tersebut, maka secara tidak langsung mereka telah mengatakan Rasulullah, ya, ini apa? Berkhianat terhadap syariat. Alangkah bagusnya perkataan Imam Malik radhiyallahu rahimahullah. Beliau mengatakan, Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah. Nah, ini penting, ini subhanallah, ini kaidah. Kata Imam Malik, barang siapa yang dia membuat amalan bid'ah di dalam Islam dan mereka melihat bahwasanya bid'ah itu adalah baik, faqad za'ama anna Muhammadan
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khana risalah, maka sungguh dia, kata Imam Malik, ya telah, ya maka sungguh dia, kata Imam Malik, ya telah meyakini ya bahwasanya Rasulullah itu mengkhianati risalah. Paham ya jemaah? Ya kata Imam Malik, kalau seandainya ada orang yang dia berbuat bid'ah di dalam Islam, yakni membuat amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, dan dia menilai bid'ah yang dia lakukan itu adalah baik, ya maka sungguh dia telah menyatakan bahwasanya Rasulullah telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Li'anna Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, maka kata Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yawma idzin dinan, ya maka apabila ya pada hari tersebut tidak diajarkan dalam agama, fala yakunul yawma dinan, maka pada hari ini juga ya tidak diajarkan dalam agama. Maksudnya adalah kalau seandainya pada zaman Rasulullah itu tidak diajarkan, tidak ada di dalam syariat ini, tidak ada diajarkan oleh agama, maka pada hari ini pun, kata Imam Malik, pada masanya Imam Malik rahimahullah, ya ini bukanlah perkara agama juga, ya ini ya maksudnya apa? Bukan bagian daripada agama. Bayangkan. Demikianlah para jamaah, ya bagaimana para sahabat, ya para imam, ya mereka begitu tegas dalam masalah ini, ya mereka begitu semangat untuk menebarkan dakwah sunnah. Ya, apabila dakwah yang tidak sesuai dengan tuntunan, ya atau apabila dakwah ya yang mengajarkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu kerasnya mereka mengingkari hal tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Naam jamaah. Ya, subhanallah. Ya maka ya Islam telah sempurna jamaah. Ya maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas kesempurnaan Islam, dan atas yakni keridhaan Allah terhadap agama ini. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita ya menjalankan, mengamalkan apa-apa yang telah ya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya demikian mukadimah kajian kita. Ya maka kita lanjut kepada pembahasan yakni fikih, yakni qala musannif rahimahullah, ini berkata penulis kitab ini Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, babul istinja wa adabi qada'il hajah, yakni bab tentang istinja dan adab ya buang hajat. Subhanallah. Ya kalau kita merenung ya kita terkagum-kagum ya. Bagaimana mungkin, subhanallah, Allah mengajarkan kepada kita ya melalui Rasulullah ya tentang adab, ya adab buang hajat, adab membuang kotoran. Subhanallah. Ya ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Alhamdulillah. Ya maka jemaah, ya ketika kita mengaku diri kita seorang muslim maupun muslimah, maka hendaklah kita memperhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, kita bacakan. Kemudian kata Syekh, yustahabbu idza dakhala al-khala'. Ya maka dianjurkan ya bagi seseorang ketika mereka hendak masuk ke kamar mandi, ayyuqaddima rajlahul yusra, maka hendaklah yang mendahului kaki sebelah kiri. Nah, jadi jemaah, ya ini mungkin sudah tahu ya, tapi enggak apa-apa kita ulang terus. Ya sebagaimana firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, kata Allah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Ya walaupun kita sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kita merojaah terus, mengulang. Ya karena ilmu ini terus diulang-ulang terus ya. Kalau kita sudah ingat maka tambah ingat, kalau kita lupa maka ya menjadi ingat kembali, dan ini adalah ilmu. Ya tidak ada ruginya, tidak ada salahnya kita untuk mengulang-ulang pelajaran yang telah kita ketahui. Nah, maka kata Syekh, ya ketika seseorang hendak masuk ke kamar mandi,
ya, maka hendaklah dia mendahului kaki sebelah kiri. Wa yaqul, sambil membaca doa, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dengan membaca doa, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan wanita. Naam. Ya. Maka adapun faedah dari doa ini yang bisa kita dapatkan, yang pertama, ini hendaklah seorang muslim mereka selalu senantiasa isti'anah, ini meminta pertolongan kepada Allah, hatta ketika kamar mandi pun meminta ya perlindungan kepada Allah. Ya subhanallah, ini menunjukkan tentang ya agama Islam adalah agama tauhid yang mengajarkan kepada ya umatnya untuk senantiasa yang mentauhidkan Allah, untuk senantiasa meminta hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah. Ya, maka faedah yang pertama adalah yakni perintah ya, yakni walaupun kita ke kamar mandi maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, ya bahwasanya syaitan itu ada darah jenis laki-laki dan darah jenis wanita. Ya, jadi jenis laki-laki dan jenis wanita, jenis perempuan. Ya makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya apabila seseorang yang masuk ke kamar mandi dan dia membaca doa ini, ya maka syaitan tidak bisa melihat auratnya. Ya, syaitan ya tidak bisa melihat apa auratnya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, para pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada teman-teman MBI chapter Singkawang, maka hendaklah kita jangan lupa ketika kita hendak masuk kamar mandi, ya kita mendahului kaki sebelah kiri dan kita membaca doa. Ya ini bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, yakni doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faedah yang ketiga adalah yang bisa kita ambil dari doa ini adalah yakni bahwasanya kamar mandi itu adalah tempatnya syaitan. Ya, kamar mandi adalah tempatnya apa? Syaitan. Sehingga jemaah, kita dianjurkan jangan berlama-lama di kamar mandi. Ya, maka kita usahakan kita jangan berlama-lama di kamar mandi. Kenapa? Karena di kamar mandi itu adalah tempatnya syaitan. Ya, tempat yang kotor. Ya, maka jangan sampai kita berlama-lama di kamar mandi. Ya, ada orang yang mungkin dia senang di kamar mandi, wal'izubillah. Ya bahkan berlama-lama di kamar mandi. Ya bahkan mungkin sambil baca Quran di kamar mandi. Allah musta'an. Ya maka sebaiknya dijauhkan. Ya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya ketika kita sudah selesai dari hajat kita, maka segera kita keluar dari kamar mandi. Ya jangan kita berlama-lama di dalam kamar mandi. Naam. Itu 3 faedah yang bisa kita ambil dari doa ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa idza kharaja minhu. Nah, apabila ketika kita keluar ya dari kamar mandi, ya ketika kita selesai hajat kita ya dari kamar mandi, maka yang pertama kata Syekh qaddamal yumna, yakni mendahului kaki sebelah kanan. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita masuk mendahului kaki sebelah kiri, maka ketika kita keluar kita harus mendahului kaki sebelah kanan. Jangan dibalik ya. Jangan pula dibalik nanti ketika mau masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Dan ini jamaah, ya terkadang terluputkan bagi kita ya kan. Terkadang kita tidak memperhatikan ini. Subhanallah. Kalau sekiranya ya kita mengamalkan ini sambil niat kita apa? Untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maka subhanallah, yang kita lakukan tersebut kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena apabila perkara yang mubah, jika kita niatkan untuk ibadah, ya maka nilainya pun beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah pentingnya ilmu. Inilah pentingnya niat dalam segala keadaan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang, kata Nabi, akan mendapat setiap amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, pentingnya jemaah. Ya, maka subhanallah ya, ketika kita sudah mengetahui ilmunya maka kita amalkan bismillah. Ya nanti bagi jemaah, ya bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya, ikhwan wa akhwati fillah, ya teman-teman sekalian, ya nanti ketika hendak ke kamar mandi jangan lupa ya mendahului kaki sebelah kiri sambil membaca apa tadi? Doa. Apa doanya? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Ya, lalu setelah itu kita masuk kamar mandi. Nah, kita niatkan ini, jamaah. Ketika kita hendak memasuk kamar mandi, kita niatkan, kita melaksanakan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang berupa ketaatan kita kepada Rasulullah, berupa kecintaan kita kepada Rasulullah. Subhanallah, ketika kita mengamalkannya, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita udah selesai ya dari hajat kita dari kamar mandi tersebut, ya maka hendaklah kita keluar ya dengan mendahului kaki sebelah kanan, kata Syekh, wa yuqaddimul yumna, yakni yaqaddamal yumna, yakni mendahului kaki sebelah kanan. Wa qala, ya kemudian membaca doa ghufranaka, ya ampunkanlah dosaku ya Rabb, ya ampunkanlah dosaku, ya atau aku meminta ampunan. Ya, kemudian dilanjutkan dengan doa. Di sini Syekh menyebutkan ya hadis ini ghufranaka sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Nah, adapun tambahan yang lain ada riwayat ya ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ya ada tambahan ya. Ghufranaka ya ketika kita setelah mengucapkan ghufranaka maka ada tambahan. Ini apa doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. yakni segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran-kotoranku ya dan yang telah menyehatkanku. Subhanallah. Ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari doa ini jamaah? Maka yang pertama adalah yakni ya hendaklah seorang muslim dia senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan, kenapa ketika kita selesai dari buang hajah kita mengatakan ghufranaka, yakni mohon ampun kepada Allah? Karena apa kata para ulama menyebutkan? Karena ketika di kamar mandi kita tidak boleh berzikir kepada Allah. Ya, tidak boleh kita berzikir kepada Allah. Nah, ketika kita keluar dari kamar mandi, maka kita ya dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa ghufranaka. Naam. Kemudian faedah yang kedua adalah jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya ya Allah lah yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Ya Allah lah yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Kalau kita sakit, Allah yang telah memberikan cobaan berupa sakit kepada kita. Maka hendaklah kita untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kesehatan kepada Allah. Ya kalau saat ini kita sakit, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita tersebut, ya penyakit tersebut. Naam. Kemudian jamaah rahmani rahimakumullah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa ya'tamidu fi julusihi ala rajlihi al-yusra wa yansibul yumna. Yakni bertumpu di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan ketika duduk. Ya maka ketika kita masuk ya, ketika kita jongkok duduk ya, maka kata Syekh, yakni bertumpu di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan ketika duduk. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa yastatiru bihaitin ghairihi. Yakni apa? Dianjurkan ya ketika seseorang hendak buang hajat, maka hendaklah ya dia ini yakni apa? Bersembunyi di balik dinding atau semisalnya. Nah, ini dahulu ya pada zaman Rasulullah tentunya tidak ada kamar mandi seperti kita saat ini jemaah. Ya maka sahabat ya mereka kalau ingin buang air besar maupun buang air kecil maka mereka menjauh dari kerumunan manusia. Ya. Nah, makanya ketika kita membaca hadis ada Arab Badui datang ya kan menemui Nabi, lalu dia kencing di pojok masjid. Nah, masjidnya Nabi itu dulu enggak seperti kita. Ya berkeramik ya kan, ada dinding-dindingnya, ada atapnya. Ya bukan seperti kita. Nah, sehingga masjid pada zaman Nabi itu hanya sebatas pembatas ya, mungkin seperti itu tanpa dinding dan sebagainya. Ya, maka ya orang Arab Badui pun kencing di dalam masjid tersebut. Nah, jadi para sahabat dahulu yang mereka ketika hendak buang air besar maupun buang air kecil, maka mereka ya menjauh dari keramaian. Ya, nah di sini ya dianjurkan ketika seseorang hendak buang air besar maupun buang air kecil maka hendaklah di balik dinding. Nah, kalau zaman kita alhamdulillah sudah mudah ya.
kita ada kamar mandi khusus. Ya bahkan ketika kita sedang safar ya di terminal-terminal, di bandara, ya kemudian di stasiun dan sebagainya, ya disiapkan kamar mandi atau WC-WC umum. Nah, maka kita anjurkan untuk ya ketika buang hajat maka masuk ke dalam. Ya, di dalam di balik dinding atau yang semisalnya. Naam. Kemudian kata Syekh, ya beliau menukilkan sini ada hadisnya, cuman beliau enggak menyebutkan dalilnya setiap ini. Ya karena ringkasan, ya karena sangat ringkas kitabnya, ya ringkas dan padat. Nah, kemudian Syekh mengatakan, ya wa yab'udu in kana fil fadai, yakni apa namanya, menjauh, ya menjauh, ya kemudian selanjutnya kata Syekh wa yab'udu in kana fil fadai, yakni apa? Yakni menjauh jika hal tersebut di tempat yang terbuka. Yakni menjauh ya ketika tempat terbuka. Jadi kalau misalkan ya kita hendak buang air besar misalkan, ya atau buang air kecil, lalu nggak ada kamar mandi, ya maka kita diperintahkan untuk menjauh ya dari keramaian manusia ya supaya tidak terlihat. Nah, kemudian kata Syekh, wala yahillu lahu ayyaqdiya hajatahu fi. Nah, tidak diperbolehkan seseorang buang hajat ya pada ya tempat yang pertama, tariqin, yakni di jalan. Ya, jadi tidak boleh seseorang ketika dia hendak buang hajat itu di jalan. Ya, baik itu buang air besar maupun buang air kecil di jalan enggak boleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah au mahallin julusin linnas. Ya, au mahallin julusin linnas, ya atau tempat duduknya manusia. Maksudnya apa? Di tempat-tempat yang manusia terkadang ya duduk di sana. Ya, seperti mungkin di taman ya, atau misalkan di tempat-tempat yang memang tempat itu dijadikan untuk ya untuk masyarakat sehingga mereka bisa duduk di situ, santai di situ, maka tidak diperbolehkan untuk membuang hajat di situ. Atau yang ketiga, tahtal asjaril musmirah. Ya, atau di bawah pohon yang berbuah. Ya, tidak boleh. Ya, kalau misalkan seseorang ya dia kebelat misalkan, ya lalu dia buang hajatnya yang besar maupun kecil, buang air besar maupun buang air kecil, ya ini di bawah pohon. Yang mana pohon tersebut terdapat buahnya. Nah, ini enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ya. Atau kata Syekh, ya, au fi mahallin yu'dzi bihin nas, ya atau tempat yang manusia ya tempat yang manusia biasa singgahi. Ya. Nah, enggak boleh juga. Ya, ini tempat yang manusia sering memang singgah di situ, ya ini atau diadakan pertemuan di situ, maka tidak boleh. Nah, jelas tidak boleh. Nah, ada beberapa tadi yang tidak bolehkan bagi seseorang untuk buang hajat, baik itu untuk buang air besar maupun buang air kecil. Yang pertama di mana tadi? Ya ini di jalan. Ya, jalan yang dilalui oleh kaum muslimin tidak boleh. Kemudian yang kedua di mana tadi? Ya ini tempat duduknya manusia. Ya. Kemudian yang ketiga di mana tadi? Ya ini di bawah pohon yang berbuah. Ya, kemudian yang keempat di mana? Yakni di tempat yang manusia ya biasa untuk singgah di tempat tersebut. Ya, atau di tempat-tempat yang biasa manusia merasa terganggu dengannya. Ya, maka itu adalah tempat-tempat yang tidak diperbolehkan ya bagi seorang untuk buang hajat di situ. Kemudian kata Syekh, wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha hala qada'i hajatihi. Dan tidak boleh seseorang ketika buang hajat itu menghadap kiblat. Ya, tidak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin
wala baulin. Jadi kata Nabi, apabila kalian hendak ya buang hajat ya atau hendak kamar mandi, ya maka janganlah kalian menghadap kiblat ya atau membelakanginya. Wala tastadbiruha. Ya. Jadi kata Nabi, apabila kalian hendak ke kamar mandi, yakni hendak buang hajat, maka janganlah kalian menghadapnya. Baik ketika bighaitin, baik ketika buang air besar, wala baulin, maupun ketika buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakanginya. Nah, dalam hadis ini jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada kita, melarang bagi kita maksudnya, ya ini apa? Ketika kita hendak masuk kamar mandi, ya ketika kita hendak buang hajat, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, maka tidak boleh kita menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Ya, maka kita lihat sekarang, ya mungkin ada beberapa masjid ya yang pengurusnya tidak paham, maka membuat kamar mandi menghadap kiblat, ya atau membelakangi kiblat. Ya walaupun terkadang ya ada penghalang. Ya sebagian ulama ya khilaf juga dalam masalah ini. Ya tapi yang paling selamat adalah jangan kita menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Maka lebih selamatnya adalah ya sebagaimana dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin syariqu au gharibu. Ya akan tetapi hendaklah menghadap ke timur maupun ke barat. Ya, menghadap timur ataupun ke barat. Nah, ya jadi intinya tidak boleh seseorang ya dia ketika hendak masuk kamar mandi, ketika hendak buang hajat ya maupun buang air kecil, tidak diperkenankan untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Nah, kemudian jamaah rahmani rahimakumullah, ya fa idza qada hajatahu, ya kemudian ya yakni selanjutnya adalah tentang ya kewajiban seseorang yang harus dia tunaikan ketika setelah buang hajat. Ya maksudnya tata cara ya apa yang harus dilakukan bagi seseorang ketika dia selesai buang hajat. Maka yang pertama ya kata Syekh, idztajmara bi thalathati ahjarin wa nahwiha. Ya, yakni yang pertama adalah hendaklah dia bisa istijmar, yakni bersuci dengan batu sebanyak 3 kali. Ya. Tunakil mahalla, yang bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Ya, jadi boleh juga ya jemaah kita ketika kita setelah buang hajat, ya maka kita boleh bersuci dengan menggunakan batu. Ya, sebanyak 3 kali. Ya. Nah, selagi batu tersebut memang bisa untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran, ya maka boleh. Ya, kemudian kata yang kedua, summastanja bilma, dan juga istinja dengan air. Ya. Nah, jadi kalau misalkan seseorang dari buang air besar misalkan, ya atau buang air kecil, yang misalkan di safar di hutan misalkan, ya lalu tidak ditemui air, maka dia boleh istijmar. Ya ini bersuci dengan menggunakan batu. Nah tentunya batu yang kita cari itu adalah batu yang yang bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Ya dan juga aman bagi kita. Jangan pula pakai batu yang lancip ya. Nah ini bahaya. Ya atau batu yang kasar, ya maka ini bahaya. Maka hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan untuk ya istijmar. Ya, naam. Atau yang semisal dengannya. Nah, ya maka boleh. Dan juga istinja itu dengan air. Ya, walaupun hukum asal itu bersuci dengan air. Kemudian kata Syekh, wa yakfil iktisaru ala ahadihima. Dan dianggap cukup yakni ya bersuci dengan salah satu di antara keduanya. Ya, yakni boleh bersuci dengan istijmar, yakni dengan batu, 3 buah batu, dan juga boleh dengan air. Naam. Wala yastajmiru. Nah, jangan melakukan istijmar dengan 2 hal ini. Kan tadi Syekh mengatakan, ya ini bolehnya seseorang melakukan istijmar itu dengan 3 buah batu atau yang semisalnya. Nah, akan tetapi ya di sana ada
dua hal yang tidak boleh kita lakukan untuk istijmar, yakni bersuci dengannya. Yakni yang pertama adalah biwarathi, yakni dengan kotoran hewan, nggak boleh. Ya misalkan ya dia baul, ya dia buang air kecil misalkan, atau dia buang air besar, ya. Lalu kemudian dia ya di sampingnya ada kotoran hewan yang sudah kering misalkan, bukan kotoran hewan yang masih basah, ya tentu saja nggak bisa. Nah ketika dia hendak membersihkan kotorannya, buang air besar atau buang air kecil dari kotoran hewan yang sudah kering, maka ini tidak dibenarkan. Ya tidak boleh seseorang bersuci dengan kotoran hewan. Nah, kemudian yang kedua atau wal idhami, yakni tulang. Ya tidak boleh juga dengan tulang, entah itu tulang kambing, tulang sapi, tulang ayam, ya, tidak boleh. Ya, lalu dia tidak mendapati batu misalkan, lalu dia ketemu sama tulang. Lalu tulang itu diambilnya untuk dia beristinja, ya, atau dia untuk dia melakukan istijmar, ya maka tidak diperbolehkan. Jadi ada dua tidak boleh, yakni apa? Kotoran hewan dan tulang. Kama naha anhun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni sebagaimana hal tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jamaah rahman rahimakumullah, setiap yang saya sebutkan ini ada dalilnya. Ya cuman beliau tidak menyebutkan dalilnya, yang tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi ya dalam kitabnya Al-Wajiz, ya. Kalau kitab Al-Wajiz kita lihat setiap ini ada dalilnya disebutkan oleh penulis. Nah, adapun dalam kitab ini tidak. Ya sebagian disebutkan, sebagian tidak. Nah, ya, bukan berarti yang saya sebutkan ini tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Akan tetapi sengaja beliau tidak menambahkan dalil dalam kitab beliau ini. Ya, cuman terkadang diberinya catatan kaki, ini ada hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia, nah, seperti itu. Nah, ya jadi jamaah rahmani rahimakumullah, kemudian ya ini kata Syekh, ya seseorang tidak boleh istijmar dengan apa tadi? Ini kotoran hewan dan dengan tulang. Kama naha anhun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya ini sebagaimana ya terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua yang dilarang untuk istijmar adalah wa kadzalika kullu ma lahu hurmatun. Ya ini demikian juga setiap apa-apa yang dianggap ya ini apa yang dianggap kotor, ya. Dianggap mulia. Ya wa kadzalika kullu ma lahu hurmatun. Demikian juga setiap apa-apa yang dianggap mulia. Maksudnya apa? Ketika barang tersebut dianggap manusia adalah satu hal yang mulia, yang baik, yang bagus, maka tidak boleh kita melakukan istijmar dengan barang tersebut. Naam. Ya, maka jamaah rahimakumullah, demikian pembahasan tentang istinja dan adab-adab dalam masuk kamar mandi. Subhanallah, ya ringkas, ya padat, dan beliau melanjutkan tentang pembahasan fasal tentang pembahasan najis. Ya, dan bagaimana cara mensucikan najis. Ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, dan diberikan kepada kita keberkahan umur dan selalu diberikan kesehatan tentunya, Allahumma amin. Nah, demikian jemaah. Ya, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, hendaklah seorang muslim atau muslimah, ya, mereka ketika hendak masuk kamar mandi, yakni memperhatikan adab ketika hendak masuk kamar mandi. Ya, maka yang pertama adabnya ketika masuk mendahului kaki sebelah kiri dan membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ketika hendak keluar, ketika sudah selesai, ya, ketika sudah selesai kamar mandi, maka hendaklah dia keluar, ya, untuk segera keluar dari kamar mandi dengan mendahului kaki sebelah kanan dan sambil membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah ketika dia duduk hendak buang hajat, ya, maka hendaklah dia itu bertumpu di atas kaki kiri dan menggunakan kaki kanan, ya, untuk bagian duduk. Ya, jadi duduknya beda.
Nah, kemudian kesimpulan yang keempat adalah yakni dianjurkan bagi seorang muslim ya ataupun muslimah ketika mereka hendak buang hajat itu harus di balik dinding ya atau di balik tembok atau yang semisalnya. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah yakni larangan yakni anjuran untuk membuang hajat itu menjauh dari manusia, yakni sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya zaman dulu nggak ada kamar mandi ya maka harus menjauh. Kalau zaman kita sekarang ya udah nggak menjauh, tapi kita cukup untuk masuk kamar mandi, kecuali mungkin yang ketika kita safar ya di hutan dan sebagainya, maka ya kita menjauh dari manusia. Nah, kemudian kesimpulan yang selanjutnya adalah ya yang berkaitan dengan larangan-larangan tidak boleh buang hajat. Yang pertama ya kesimpulan yang selanjutnya yang keenam adalah tidak boleh buang hajat di jalan. Kemudian ketujuh, tidak boleh buang hajat di tempat duduknya manusia. Kemudian kedelapan, tidak boleh membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Kemudian kesembilan, tidak boleh ya seseorang yang buang hajat bisa mengganggu manusia, yakni di tempat yang bisa mengganggu manusia. Nah, hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah yang ke-10 adalah tidak bolehnya seseorang ketika masuk ke kamar mandi atau buang hajat ya itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya maka sebaiknya ya menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat. Nah, kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, ya kesimpulan yang berikutnya yakni ya kewajiban bagi seseorang ketika dia sudah buang hajat, maka ya yang ke-11 kesimpulannya yakni bolehnya seseorang yakni mereka istijmar ya yakni bersuci dengan 3 buah batu, dengan catatan batu yang digunakan adalah batu yang bisa membersihkan ya tempat keluarnya kotoran ya. Nah, kemudian ya istinja dengan air. Nah, ini adalah hukum asal, ini bersuci dengan air yang membuang kita mensucikan kotoran kita, namanya istinja dengan air. Dan ya di antara kedua ini, istijmar dengan batu atau istinja dengan air, ini boleh untuk bersuci, salah satu di antara keduanya. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir adalah yang ke-13 dan 14, yakni larangan tidak boleh beristijmar dengan kotoran hewan dan tulang. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga yakni setiap apa-apa yang dianggap mulia oleh manusia maka tidak boleh kita gunakan untuk istijmar. Nah, demikian jamaah rahimani rahimakumullah kajian kita seputar fikih dasar ya dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullah. Nah, kepada jamaah, kepada pemirsa channel Muslim TV, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jazakumullahu khairan ya atas waktunya yang mungkin telah meluangkan waktunya telah menyaksikan kajian kami via online ini, dan mungkin ada juga di antara wali santri ya barakallahu fikum, dan juga kepada teman-teman MBI ya chapter Singkawang, Masya Allah ya dari awal sampai akhir ya setia untuk mendengarkan atau menyimak apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan ya kita menjadi ingat dan tentunya dapat kita amalkan. Demikian, yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya. Itu saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tunggu.